Gadis iri ketika Kadek Sumerti dilamar keluarga anak Agung Ngurah Parwata. Bagi mereka, kebangsawanan selalu berarti puncak kehormatan, kekuasaan, dan toleransi pengampunan kalau berbuat salah. Enaknya tinggal di Puri, luas dan dibatasi tembok-tembok tinggi. Namanya akan tambah panjang, jadi jauh Kadek Sumerti. Kalau ada acara adat, dia duduk di tempat terhormat, kita di lantai. Itu paling bawah. Memang, derajatnya kalau sama dengan kita. Sudah nasibnya lah sebagai rakyat kebanyakan. Lalu perkawinan menyulapnya jadi bangsawan. Tentu gadis-gadis itu tidak ada yang tahu betapa Kadek harus melalui penggulatan pertimbangan sebelum memutuskan menjadi orang Puri. Hanya cintanya yang begitu besar dan tulus pada anak-anak Agung Ngurah Parwata yang sanggup mematahkan pertimbangan-pertimbangan itu. Apalagi Ngurah membujuknya terus bahwa tidaklah sulit menjadi orang Puri di zaman sekarang. Orang Puri, tapi orang-orangnya modern. Kau lihat sendiri, kami hidup dengan kulkas, laserdisc, antena parabola, dan macam-macam simbol hidup masa kini. Tak ada alasan bagimu untuk tak bisa larut dalam kehidupan kaum bangsawan. Kesulitan yang lain masih banyak menghadangku jika berhadapan dengan keluarga Puri. Misalnya, aku harus berbicara dalam bahasa halus setiap hari di lingkungan keluarga Puri. Anak Agung Ngurah Parwata tersenyum. Sudah kau buktikan sendiri. Setiap wajah ke Puri, kau bisa bicara dalam bahasa Indonesia, dan mereka menerima kau dengan senang. Apa adanya, mereka tahu kita orang modern, dan mereka pun warga modern. Itu keluargamu yang muda-muda. Tapi para sesepuh Puri? Mereka pun kini telah jadi manusia modern, berkomunikasi dengan mereka, tak usah lagi dengan menyembah-nyembah. Mereka sudah terbiasa bicara lewat telepon dan memberi kabar keluarga lain jika ada acara adat di Puri. Yang mereka tonton di televisi adalah film-film versi Amerika. Beberapa di antara mereka menerima tamu-tamunya dengan bahasa Indonesia, tak lagi bahasa Bali halus. Mereka sudah seperti kita, Ti. Kau kan tahu betapa kuat modernisasi menyentak manusia. Tak peduli orang tua sekalipun, mereka ikut terseret, Ti. Kadek Sumerti termenung. Selalu saja ia ragu, apakah ia bisa menjadi orang Puri, tinggal dalam satu tanah yang berpagar tinggi di antara orang-orang yang senantiasa menganggap lunturnya nilai-nilai tradisi sama saja artinya dengan runtuhnya harga diri. Kau harus menjadi istriku, Ti. Itu sudah sudah kita sepakati. Tapi aku selalu sangsi, apakah sanggup menjadi orang Puri? Aku tak punya pengalaman hidup dalam sebuah keluarga besar dengan aturan-aturan yang ketat. Aturan Puri sekarang selalu menyediakan tempat untuk manusia-manusia modern seperti kita. Semuanya akan berlangsung secara alami. Percayalah, cepat atau lambat kau harus menerimanya. Kalau tidak, kita tak akan pernah bersama lagi. Mereka akhirnya menikah. Kadek Sumerti sangat kikuk ketika orang-orang Puri meminangnya dengan kebesaran penuh. Ayah dan ibu Sumerti kaget, tak menyangka kehormatan semegah itu akan mampir di rumahnya. Begini tidak perlu, Pak. Keluargaku meminta yang biasa-biasa saja. Kamu justru serba salah. Ini tidak seberapa, Ti. Yang begini ini justru lebih sederhana dari yang biasa-biasa. Puri ingin menghargai keluargamu karena telah merelakan salah seorang putri mereka masuk ke dalam lingkungan kami dengan cinta, tidak atas dasar paksaan yang biasanya dilakukan oleh keluarga kami di zaman dulu. Kumiliki kau bukan sebagai barang rampasan. Ini perkawinan modern, Ti. Meski baunya tetap Puri. Puri dalam kehidupan sehari-hari kini benar-benar modern. Sebelumnya sudah ada 19 keluarga hidup di dalamnya. Anak Agung Ngurah Parwata dan Kadek Sumerti adalah keluarga ke-20. Semua keluarga hidup sendiri-sendiri, tak saling merasa terganggu. Kendati di situ hidup 4 generasi. Kadek bisa bebas mengunjungi keluarganya kapan saja. Menyapa orang-orang Puri, ia lakukan dengan tata krama sama seperti kalau ia menyapa kawan-kawan atau orang tuanya. Gerbang Puri tak pernah dikunci, Kadek bisa keluar. Tapi orang tetap menganggap dalam batas tembok Puri selalu hadir tata krama dan adat yang angker. Kalau angker bagaimana mungkin aku meminangmu? Yang angker itu dulu, Ti.
ketika orang mesti mempersembahkan anak perawannya ke puri. Kini kau buktikan sendiri. Kami meminangmu, menjunjung kodrat keluarga yang membesarkan kau. Keluarga Kadek Sumerti memang semakin dihormati sejak salah seorang putri mereka menjadi bangsawan Puri dan berhak menggunakan panggilan Jero. Orang-orang kalau membicarakan keluarga Sumerti akan berbisik. Oh, itu anaknya yang kawin ke Puri. Tetap Puri, ia tetap punya batas tembok yang kukuh. Warisan beradab silam, gerbangnya bisa saja terbuka terus-menerus, namun tembok itu tak boleh runtuh. Di dinding tembok-tembok itulah keangkeran yang bersemayam, dijaga turun-menurun keasliannya. Tembok itu yang menjadikan Puri tetap sakral sehingga bertahan sebagai kiblat masyarakat. Kadek Sumerti merasakan itu ketika hampir setahun usia perkawinannya dengan Ngurah Parwata. Keluarga Kadek akan melangsungkan upacara betata. Acara adat potong gigi ini khusus untuk Kadek dan saudara-saudaranya. Penyelenggaraan betata selalu menjadi tanggung jawab orang tua pada anak-anaknya dan semestinya dilakukan ketika seorang menginjak dewasa. Namun karena biaya mahal, seringkali sebuah keluarga melangsungkan berbarengan untuk seluruh anaknya. Maka banyak yang sudah berkeluarga baru bisa mentata karena menunggu si bungsu dewasa. Secara adat Kadek harus mentata di rumahnya. Kendati ia sudah jadi warga Puri, orang tuanya yang akan menanggung seluruh biaya upacara. Semestinya kau mentata sebelum kawin, tapi dulu ayah tak punya cukup uang. Mintalah restu di Puri karena kau harus pulang mentata. Silakan saja, mentata memang tanggung jawab orang tua pada anak-anaknya. Apa perlu saya minta izin sepupu Puri? Bagus juga, biar kita berdua yang menyampaikannya. Sesepuh Puri merestui, tapi mereka mengajukan syarat. Kadek dilarang mentata di atas balai-balai yang digunakan saudara-saudaranya. Karena ia sudah menjadi warga Puri, ia harus mentata terpisah di atas balai-balai khusus. Syarat ini, memang kau mentata setelah menjadi orang Puri, tapi statusmu tetap sama dengan saudara-saudaramu. Kadek Sumerti mulai menangis. Tak kalau upacara semakin dekat, ia tak punya kepastian ikut mentata atau tidak. Suaminya tetap mengharuskan dia mentata dengan balai-balai khusus di tempat tersendiri. Sekarang kau orang Puri, Ti. Karena itu aturan adat Puri harus kau junjung. Katamu, mereka itu orang modern, mengapa sikap mereka kaku? Kamu tak berarti kolot. Mereka mempertahankan apa yang semestinya mereka jaga. Mereka tak ingin salah seorang warganya tunduk dan terseret pada kebiasaan luar. Orang Amerika yang modern jelas tak mau warganya jadi seperti bangsa lain. Mereka tetap ingin Amerika. Di sini, Puri juga tetap ingin menjadi Puri. Setiap malam termenung dan susah tidur, apakah ia harus ikut mentata? Berarti ia harus meninggalkan Puri dan tak boleh kembali. Anak Agung Ngurah Parwata bahkan dengan sengit mengatakan, Jika kau ikut kemauan keluargamu, dengan sedih dan terpaksa kita harus bercerai. mentata dengan balai khusus jelas keluarganya melarang. Ayahnya bahkan dengan galak berteriak. Itu kita lakukan, sama artinya dengan sadar kita menerima penghinaan terhadap keluarga. Terserah kau saja, Ti. Jika kau tak menatah di rumahmu, kau bisa menatah di Puri suatu ketika nanti bersama sanak saudaraku yang lain. Itu mungkin lebih baik. Tapi tiba-tiba Kadek tak ingin mentata. Ia teringat mereka yang mati muda dan belum sempat ditata ketika mereka terbujur jadi mayat. Upacaranya sederhana saat jasad dimandikan. Dini hari Kadek Sumerti berangkat ke rumahnya. Ngurah mengantarnya sampai di gerbang Puri. Ini bukan terakhir kali kau meninggalkan gerbang Puri. Bagaimanapun kita harus mengalah pada aturan dalam batas tembok Puri tempat kita hidup dan mendapat perlindungan. Aku tak punya kekuatan dan kekuasaan untuk mengubahnya.
Rumah, ia lihat tiga saudaranya sibuk mengenakan kain. Ada tusuk menata. Ia langsung memeluk ibu dan ayahnya yang duduk di kursi. Kata ibu serak. Kadek terisak di pangkuan ayahnya. Ngomong. Bagi saya menjadi wanita yang kucil. Pilihanmu sangat kami hargai. Engkau tetap anak kami yang terhormat.